Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, materi yang akan kita bahas adalah gaya-gaya antar molekul. Silahkan Ananda simak dengan baik ya. Sekarang mari kita bahas materi tentang gaya-gaya antar molekul. Untuk mengetahui penjelasan tentang gaya molekul ini, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Di sini ada molekul air di mana garis titik-titik yang menghubungkan antara dua molekul tersebut. Nah, ini merupakan gaya antar molekul. Sedangkan ikatan kovalen ini adalah merupakan ikatan antara atom dengan atom. Nah, kemudian gaya antar molekul ini ada beberapa macam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gaya London ya. Yang kedua, gaya dipol-dipol. Yang ketiga, gaya tarik dipol-dipol terimbas. Dan yang keempat adalah ikatan hidrogen. Jadi pada kesempatan kita kali ini ada 4 gaya antar molekul yang kita bahas, yaitu gaya London, gaya dipol-dipol, gaya tarik dipol-dipol terimbas, dan ikatan hidrogen. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu gaya tarik-menarik dipol sesaat atau yang dikenal dengan gaya London ya, atau gaya dispersi. Nah, gaya dispersi ini adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam zat yang bersifat nonpolar. Jadi, gaya London ini terjadi pada molekul-molekul yang ikatannya adalah ikatan kovalen nonpolar ya. Ikatan dipol sesaat ini sangat lemah, tetapi ikatannya akan bertambah kuat dengan bertambahnya elektron, sehingga mengakibatkan titik didih dari senyawa atau molekul tersebut semakin tinggi. Selanjutnya, mari kita perhatikan ilustrasi dari gambar. Untuk yang A yang dilingkar dengan warna hijau itu menunjukkan bahwa molekul dalam keadaan normal. Artinya molekul nonpolar ini mempunyai sebaran muatan atau awan elektron yang simetris ya. Kemudian gambar yang B yang dilingkar dengan warna merah ini menunjukkan keadaan sesaat daripada molekul tersebut, yaitu terjadinya pergerakan elektron sehingga menghasilkan dipol sesaat ya. Kemudian yang C yang dilingkar dengan warna kuning ini adalah menunjukkan dipol terimbas, di mana dipol sesaat pada molekul sebelah kiri mengimbas molekul di sebelah kanan. Nah, hasilnya adalah terjadinya gaya tarik-menarik dipol sesaat dengan dipol terimbas. Kemudian gaya antar molekul yang kedua yaitu gaya tarik dipol-dipol. Nah, gaya tarik dipol-dipol ini adalah gaya antar molekul dalam zat yang bersifat polar, di mana dalam zat polar ini molekul-molekulnya mempunyai kecenderungan untuk menyusun diri dengan ujung atau kutub positif berdekatan dengan ujung atau kutub negatif dari molekul yang berada di dekatnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya gaya tarik-menarik antara molekul tersebut. Nah, ini disebut dengan gaya tarik dipol-dipol. Selanjutnya gaya antar molekul yang ketiga yaitu gaya tarik dipol-dipol terimbas.
Nah, gaya antar molekul seperti ini terjadi antara molekul polar dengan molekul non-polar. Misalnya, antara asam klorida atau HF dengan karbon tetraklorida atau CCl4. Nah, seperti terlihat pada gambar tersebut, HF dengan kutub positif dan negatifnya, sedangkan CCl4 adalah molekul nonpolar. Nah, molekul polar dapat mengimbas molekul nonpolar di sekitarnya, kemudian akan mengalami dipol sesaat, sehingga terjadi suatu gaya tarik-menarik antar molekul. Kemudian yang keempat yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini juga merupakan gaya antar molekul. Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom F, O, atau atom N. Nah, bisa kita lihat di gambar di situ antara molekul HF dengan molekul HF di mana garis putus-putus menunjukkan adanya ikatan hidrogen. Selanjutnya kita perhatikan grafik berikut, yaitu di situ bisa kita lihat bahwa hidrida unsur-unsur golongan 4A ini menunjukkan kecenderungan sesuai dugaan ya, yaitu titik didihnya meningkat seiring dengan peningkatan massa molekul relatif. Nah, tidak demikian dengan senyawa HF, kemudian H2O dan NH3. Ini menunjukkan suatu penyimpangan dari kelompoknya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat Ananda pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.